Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Luar biasa kacau begitu ya, menurut saya pribadi begitu ya. Separi yaitu Pak Ganjar begitu ya. Sibuk safari ke Jawa Timur, Ganjar dikritik. Jawa Tengah kan bikin sengsara ya, kini sibuk kampanye ke Surabaya. Bayangkan begitu ya. Dia demokrasi menampilkan jalan rangyu yang rusak begitu di Jawa Tengah. Apakah ini benar atau tidak begitu kan? Tapi ini sangat disayangkan sekali begitu. Kenapa Pak Ganjar itu tidak fokus saja di Jawa Tengah terlebih dahulu menyelesaikan itu, atau jangan-jangan mundur sekalian begitu ya? Biar tidak dijadikan sebagai bumerang ya, atau bulan-bulanan dari netizen begitu ya. Jadi sampai kapanpun, karena memang orang itu akan melihat rekam jejak hari ini begitu ya. Siapa yang punya prestasi dan siapa yang tidak begitu. Artinya selama ini walaupun separi Pak Ganjar sana sini ya, publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sibuk safari ke Jawa Timur, Ganjar dikritik. Jawa Tengah kau bikin sengsara, kini sibuk kampanye ke Surabaya ya. Ini banyak sekali. Capres hobi nonton porno ya begitu ya ini. Dia kan mau mengatakan apa yang dirasakan warga Jawa Tengah, biar semua daerah merasakan hal yang sama dengan warga Jawa Tengah. Mengurus di Jawa Tengah sudah seperti ini, ngapain kita harus mengurus skala nasional begitu, jutaan orang begitu ya. Karena memang Pak Ganjar sebenarnya kegemarannya ya seperti itu begitu kan ya. Jalan-jalan Jawa Tengah banyak yang rusak, ditinggal cari dukungan. Ini kebalik coy, seharusnya Gubernur Jatim yang ke Jawa Tengah. Ini banyak sekali dari komentar-komentar netizen begitu, tetapi ini bagian dari demokrasi begitu ya. Gak mungkin lah berani keliling di Jawa Tengah lah, gak bisa ngapa-ngapain. Miskin ide, miskin pemikiran, miskin adab. Lihatlah siapa yang di belakang Ganjar Pranowo, para cukong, para koruptor, para pengkhianat dan rezim yang ini. Wah, apa komentar-komentar maksudnya seperti ini begitu ya. Tetapi kita harus hormati itu begitu ya. Ya, namanya strategi politik itu bisa yang ya seharusnya kita lakukan seperti itu begitu kan. Tapi jangan sampai kebablasan begitu kan. Logikanya seperti itu begitu. Ya, sama aja mengkritik seseorang itu jangan sampai kebablasan begitu dengan narasi-narasi yang baik kan. Cara begini malah bunuh diri dan mencoreng Anies Baswedan. Kalau ditunjukin jalan yang sudah bagus di Jakarta malah dirusak. Anies ya dengan sumur resapan banyak makan korban. Ini banyak sekali, ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu. Wajar kan begitu ya. Belum apa-apa sudah lepas tanggung jawab, sebagaimana nanti itu pertanda ya Allah tunjukkan mana yang benar. Wah, ini luar biasa begitu ya. Banyak sekali. Lanjutkan Pak Ganjar ini ya. Foto kapan? Saat musim hujan ini. Kebalik tidak begitu. Justru Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Pak Ganjar menjadi daerah yang makmur dan bertentram ya. Buktinya Ganjar terpilih sebagai gubernur selama 2 periode. Maka yang berpikir menjadi sengsara itu logika yang sesat. Ini banyak sekali begitu ya, ada pro dan kontra. Tetapi melihat dari perkembangan hari ini, apa prestasi Pak Ganjar kalau memang dia bekerja secara serius? Kan begitu logikanya begitu ya. Wajar karena demokrasi kita begitu ya, seperti ini begitu kan. Semuanya calon-calon pemimpin pasti melakukan pencitraan dan separi kemana-mana begitu ya. Tetapi ya buruknya Pak Ganjar ini adalah kenapa dia tidak mundur dari jabatannya. Kalau dia mundur dari jabatannya kan lebih gampang begitu kan ya. Tidak lagi dicap sebagai menggunakan fasilitas itu begitu kan, begitu logikanya begitu. Artinya selama ini kalau ingin mengkritik ya sah-sah aja sebenarnya kan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, sibuk safari ke Jawa Timur ya, Ganjar dikritik Jawa Tengah ya, kau bikin sengsara, kini sibuk kampanye ke Surabaya. Ini dikutip dari Demokrasi ya. Bahkan bakal calon presiden yang diusung oleh PDP Perjuangan Ganjar Pranowo terlihat sibuk warawiri safari politik ke berbagai daerah belakangan ini. Terbaru, Gubernur Jawa Tengah ini terlihat melakukan safari politik ke Surabaya, Jawa Timur ya, dan disambut ribuan masyarakat. Bahkan tak hanya Surabaya, Ganjar juga berkunjung ke Jember. Saat itu Ganjar terpantau berolahraga di alun-alun kota Jember saat Car Free Day ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Ganjar juga bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Badri Jalan Menawar ya, Kerajaan Kamoksari Kalisat Kabupaten Jember. Dan bahkan kehadiran Ganjar disambut meriah oleh ulama hingga santri yang juga meneriakan sebagai calon presiden. Bahkan menurutnya manuver Ganjar berkunjung ke Jawa Timur itu tampaknya menuai pro dan kontra di kalangan warganet begitu ya. Bahkan dia mengatakan hal itu terlihat dalam unggahan Ganjar pada media sosial. Saat itu Ganjar mengunggah video kunjungan ke rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya, Jawa Timur yang disambut masyarakat.
bahkan menjalani persalinan ya menjelang matahari terbit pada 6 Juni 1901 ya. Sang ibu memiliki kekayaan ya, gelak jabang bayi, bahkan memiliki sinar gemilang ya. Bahkan memang tidak ada rumus yang menjabarkan itu, tapi begitulah orang-orang kita meramalkan ilmu Titan ya, ilmu yang bersumber dari pengamatan. Bayangkan begitu ya. Ya, inilah ya yang kemudian banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan ya. Bahkan Pak Ganjar ya dikerubungi oleh kader-kader PDP itu sendiri di situ begitu dan partisipannya begitu ya. Tetapi masalah ini apakah warga juga terlibat begitu ya? Ya saya tidak tahu begitu ya. Yang saya lihat itu adalah kebanyakan dari warna merah ini semua begitu. Siapa mereka ya? Tentu itu adalah menjadi cikal bakal bahwa itu adalah mendukung Pak Pak Ganjar di situ begitu ya. Bahkan disambut oleh cucu Bung Karno itu sendiri begitu. Bahkan dia mengatakan menjalani persalinan menjelang matahari terbit 6 Juni 1901 ya, sang ibu memiliki keyakinan kelak jabang bayi bakal memiliki sinar ya. Melalui unggahan Ganjar mengembang sosok presiden pertama RI Soekarno yang lahir dan nama Kusmo kemudian diubah menjadi Soekarno. Bahkan sosok pencapres dari PDIP ini juga mengenang saat Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan di Indonesia dari penjajah ya. Sontak warganet pun memenuhi kolom komentar unggahan Ganjar pada waktu tersebut. Tak sedikit pula warganet yang mengkritik kegiatan Ganjar yang syarat dengan separi politik ya. Bahkan ya, Bapak ini benar nggak tahu diri sekali. Jawa Tengah kau bikin sengsara, banyak ketidaksejahteraan di Jawa Tengah. Sekarang kau sibuk berkampanye ke Surabaya. Kalau ini kan masih gubernur Jawa Tengah, kalau merasa nggak becus mundur saja Pak dari gubernur. Kritik warganet, wah luar biasa kritikannya ya. Yang penting layak jadi presiden dari semua capres ya Pak Ganjar, komentar warganet. Sibuk memolas diri ya, kebelet jadi presiden padahal masih aktif sebagai gubernur. Banyak warganya yang buta huruf ya, jadi wajar ya provinsi dipimpin banyak warga yang miskin. Itulah rekam jejak sang gubernur. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu dari komentar-komentar netizen hari ini begitu. Tetapi apakah ini semua ya akan mendukung Pak Ganjar? Kan ini begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini walaupun di Jawa Tengah misalnya ada infrastruktur yang kemudian kacau begitu ya, yang kemudian jalannya berlubang dan sebagainya, mungkin inilah tugasnya Pak Ganjar selama ini begitu. Walaupun ada bupati, ada wali kota dan sebagainya kan ini seharusnya tanggung Pak Gubernur juga begitu kan. Seharusnya ya Pak Ganjar selama ini kalau menurut saya pribadi ya alangkah baiknya ya fokus di situ atau mundur ya, bisa saja seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya kalau kita melihat bahwa prestasi Pak Ganjar selama ini belum menunjukkan eksistensi itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.